Godly Family yang dikasih Tuhan, sungguh bersuka cita dan bersyukur boleh berjumpa kembali dengan Anda sekalian untuk boleh bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Marilah kita hidup makin semangati keteduhan di tengah-tengah kegaduhan satu sama lain dengan firman Tuhan dari Yudas ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya hidup. Mereka menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Godly Family yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, sesudah menunjuk 6 contoh negatif, hal yang memalukan, guna waspada untuk hidup iman, kasih, dan pengharapan, dan semangat mengasihi integritas dalam kekudusan. Ada contoh sekarang hal yang positif, yaitu seorang tokoh yang bernama Henok, yang hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah, dan taat firman, tunduk kepada otoritas ilahi, hidup begitu indah menuruti kehendak Allah, dan mengambil bagian dari orang-orang kudusnya, yaitu di dalam beribu-ribu orang kudus yang hidup bersama-sama dengan Henok pada waktu itu. Terpujilah nama Tuhan, sehingga kita boleh juga belajar dari seorang yang bernama Henok, yang hidup di dalam kekudusan, dan yang berbeda sekali dengan 6 contoh negatif yang sebelumnya. Orang-orang kudus itu datang menjalankan penghakiman Allah dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik pada waktunya nanti. Orang-orang fasik itu memang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dosa mereka. Kita yang hidup di zaman kini, jangan tawar hati, tetapi kita harus makin berkobar-kobar di dalam kasih kita, dan kita makin peduli terhadap otoritas ilahi. Hiduplah kudus, berjaga-jaga, bertanggung jawab untuk hidup kudus, untuk hidup di dalam kebenaran. Karena pada hari penghakiman nanti, pada waktu Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, penghakiman itu akan terjadi, akan dilaksanakan terhadap isi dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, Godly Family, janganlah tersesat, janganlah sesat. Pegang teguh kebenaran firman Allah, berjaga-jaga dan berdoalah. Jangan ikuti semua tipu daya dan ajaran-ajaran dari si penyesat. Janganlah kita sampai hidup sesat walaupun sesaat. Karena walaupun sesaat itu mendatangkan kedukaan yang mendalam dan bahkan sampai kepada penghakiman yang kekal. Malah kita senantiasa berjuang untuk hidup kekal selama-lamanya, dan kita mengatasi serta kita menjauhkan diri dari segala penyesatan yang mendatangkan hukuman kekal itu. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, sehingga kita di dalam tahun baru ini kita belajar dari seorang yang bernama Henok, bahwa masih ada harapan. Di tengah-tengah segala penyesatan itu ada seorang yang tetap menjaga kekudusan, hidup menurut kehendak Allah, hidup bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, merindukan firman Tuhan, hidup dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Itulah yang menjadi semangat kita, sehingga kita mempunyai semangat, mempunyai kekuatan, pertolongan, kuat kuasa yang kekal melampaui segala tantangan dan cobaan. Ketahuilah
Barang siapa yang setia sampai akhir, ia akan diselamatkan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah segala kegelapan tetap ada terang yang bersinar, yang menyinari bumi, menyinari kehidupan ini. Di tengah-tengah segala kepahitan tetap ada kesejukan dan kemanisan. Di tengah-tengah segala hal-hal yang jahat tetap ada kebaikan yang Tuhan munculkan dari hamba-hambamu seperti Henokh. Sehingga Tuhan kiranya memakai kami semua di tengah-tengah zaman yang bobrok ini, kami dapat menjadi seperti bintang-bintang yang cemerlang yang menyinari bumi ini, membawa dan mewujudkan sejahtera kota adalah sejahtera kita, menjadi pengharapan dan semangati harapan bagi orang-orang sekeliling kami. Biar kami boleh menjadi sahabat bagi tetangga, sehingga kami boleh membawa harapan bagi mereka. Terpujilah namamu, tetap semangat bekerja, tetap semangat belajar untuk mencapai kemajuan di tengah-tengah zaman ini, membangun bangsa dan negara, membangun keluarga kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.